Lagi, Demokrat sok pahlawan, sok bela masyarakat. Tapi yang terjadi kemarin malah malu sendiri. Demokrat adalah yang menolak keras Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Tapi ternyata setelah mengetahui isi dari RUU Cipta Kerja tersebut, masyarakat malah mendukung pemerintah. Malah 90% masyarakat mendukung pemerintah untuk segera disahkan Omnibus Law. Itu dari survei barometer. Dan SMRC juga mensurvei 52% masyarakat Indonesia memilih mendukung disahkannya RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Dan sekarang ini Demokrat juga menolak dengan keras pembangunan Pulau Rinca sebagai tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, meminta Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO untuk menyurati Presiden Joko Widodo secara resmi agar menghentikan mega proyek pemugaran kawasan Taman Nasional Komodo TNK di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Partai Demokrat menyebut di Pulau Komodo, padahal yang dibangun adalah di Pulau Rinca, bukan di Pulau Komodo. Dan di Pulau Rinca ini memiliki spesies komodo sebanyak 1.300. Dan dengan tegas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny meminta PBB, dalam hal ini UNESCO, secara resmi menyurati Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo agar menghentikan proyek yaitu yang dikenal dengan Jurassic Park di Pulau Rinca. Padahal di sini menurut LIPI, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan pembangunan Jurassic Park di Loh Buaya, Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur tidak akan membuat populasi komodo menurun. Komodo saat ini di Pulau Rinca sangat baik-baik saja. Itu menurut LIPI. Makanya kalau sebelum membuat keputusan, tabayun dulu. Ketika kita tabayun, maka kita akan mengetahui apa yang dilakukan pemerintah di Pulau Rinca tersebut. Padahal pembangunan di Pulau Rinca itu untuk memperbaiki pelabuhan yang dulu sudah rusak dan juga akan membangun fasilitas untuk pariwisata yang hadir. Dan itu cuma sebanyak 5 hektar. Padahal di Pulau Rinca itu untuk habitat komodo sekitar 20.000 hektar. Dan hanya 5 hektar yang akan dilakukan pembangunan di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Jadi tidak seheboh di media sosial yang truk berhadapan dengan komodo. Padahal tidak seperti demikian. Padahal pekerja di sana melibatkan orang di sekitar Pulau Rinca. Dan ada yang mengatakan jika warga di sekitar direlokasi, padahal itu berita hoax. Malah penduduk sekitar dikasih lapangan kerja di sana untuk pembangunan di pelabuhan dan juga untuk membangun homestay dan lain sebagainya. Malah warga sekitar di sana sangat setuju jika ada perbaikan-perbaikan infrastruktur yang ada di Pulau Rinca. Jika Pulau Rinca didatangi wisata, maka warga di Pulau Rinca tersebut akan mendatangkan ekonomi dan juga roda ekonomi akan berputar. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Lagi, Demokrat sok pahlawan, malah dibuat malu sendiri. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman meminta Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyurati Presiden Joko Widodo secara resmi agar menghentikan mega proyek pemugaran kawasan Taman Wisata Komodo TNK di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Saya minta PBB dalam ini hal UNESCO secara resmi menyurati Presiden RI untuk menghentikan proyek tersebut, harus mutlak dihentikan, kata Benny lewat pesan singkat kepada cnnindonesia.com Selasa 27 Oktober. Dia mengatakan bahwa mega proyek pemugaran kawasan NTK sangat mengganggu ekosistem komodo sebagai hewan purba tertua di dunia.
Legislator asal NTT itu pun mengingatkan bahwa komodo merupakan hewan yang ekosistemnya harus dilindungi. Menurut Benny, kelestarian dan keseimbangan ekosistem di kawasan TNK harus dijaga karena merupakan aset milik dunia. Ini bukan saja milik Indonesia, tapi milik dunia. Dunia harus melindungi ekosistem komodo ini, tutur anggota Komisi 2 DPR RI itu. Sebelumnya, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Wiratno mengatakan bakal mengawasi jalannya proyek pembangunan Jurassic Park di daerah konservasi komodo di Pulau Rinca, NTT. KLHK ingin memastikan tidak ada komodo yang menjadi korban. Gak boleh ada satu ekor pun komodo yang mati. Oleh karena itu, saya memastikan lagi, saya ke Pulau Rinca memastikan protokol yang lebih ketat lagi, terutama pada para pekerja, ungkap Wiratno. Ia menegaskan setiap hari setidaknya ada 10 ranger yang berjaga untuk memastikan pembangunan tidak membahayakan komodo. Begitu juga dengan masyarakat sekitar yang diklaim turut mengawasi pembangunan. Sementara Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores menyatakan pemekaran kawasan TNK bertujuan meningkatkan fasilitas pariwisata di habitat kadal raksasa tersebut. Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Sana Fatina, mengklaim pemerintah tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan ekosistem dalam proses pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo tersebut. Selain itu, klaim Sana, pihaknya selalu terbuka berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan masyarakat lokal terkait rencana pembangunan pariwisata di tempat tinggal hewan endemik tersebut. Proyek pembangunan di Pulau Rinca, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menjadi perbincangan setelah beredar foto viral yang memperlihatkan seekor komodo berhadapan dengan sebuah truk. Proyek yang disebut mirip Jurassic Park itu akan mengubah pulau yang menjadi habitat komodo itu. Namun Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Timur, Marius Jelemu, menyebut bahwa konsep pembangunan itu bukan seperti Jurassic Park. Konsep pembangunan di Pulau Rinca adalah ekowisata, bukan Jurassic Park, kata dia kepada Tempo Selasa 27 Oktober 2020. Marius menjelaskan, pembangunan di Pulau Rinca hanya dilakukan di wilayah seluas 5 hektar dari total luas pulau yang mencapai 20.000 hektar. Pembangunan itu meliputi perbaikan pelabuhan yang sudah rusak, serta sejumlah sarana-prasarana wisata seperti gedung ranger, pusat informasi, restorasi, homestay, dan resort. Pembangunan itu, kata Marius, sekaligus menjadikan Pulau Rinca sebagai pusat ekonomi baru bagi pergerakan ekonomi masyarakat setempat. Apalagi Labuan Bajo sudah menjadi destinasi wisata kelas super premium, sehingga sarana-prasarana yang disiapkan juga harus setara. Menurut Marius, salah satu alasan penataan kawasan wisata Labuan Bajo dimaksudkan untuk menyambut ASEAN Summit dan pertemuan G20 pada 2023. Labuan Bajo pun diperkirakan akan dikunjungi oleh ribuan orang. Terkait warga yang direlokasi akibat pembangunan itu, Marius membantahnya. Menurut dia, tidak ada masyarakat yang direlokasi dari Pulau Rinca, justru masyarakat dilibatkan dalam pembangunan di sana. Masyarakat tidak direlokasi, mereka justru dilebatkan dalam semua kegiatan, seperti pembangunan dermaga atau dijadikan ranger. Bahkan, diharapkan mereka bisa terlibat di restoran atau homestay yang akan dibangun, kata Marius. Menurut Marius, Pemprov NTT juga telah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengerjakan proyek tersebut untuk memperhatikan konservasi dan ekosistem komodo agar tetap terjaga. Masih ada ribuan hektar untuk konservasi 1.300 komodo yang ada di Pulau Rinca. Sementara itu, Ketua Walhi NTT, Umbu Wulan, menegaskan pihaknya menolak pembangunan dengan konsep Jurassic Park itu karena dinilai tidak berbasis sains dan hanya branding untuk kepentingan bisnis semata. Proyek itu dianggap mengganggu ruang hidup komodo dan dinamika mata rantainya. Menurut Umbu, pembangunan di kawasan Loh Buaya itu dapat mengubah bentang alamnya dan memaksa satwa komodo untuk beradaptasi dengan bentang alam baru. Hal tersebut bisa merugikan kepentingan konservasi komodo sebagai satwa endemik NTT.
Walhi NTT menolak pembangunan infrastruktur berskala besar dan rakus lahan di kawasan asli Komodo atas nama kepentingan investasi pariwisata. Pemerintah menuntut Umbu semestinya mendorong wisata kawasan yang ramah lingkungan serta tidak berbasis infrastruktur skala besar dan tidak rakus lahan. Dan itu hanya bisa dicapai bila pengembang pariwisata berbasis komunitas yang berbatas dan berkelanjutan. Syaratnya sains dan urusan konservasinya sudah beres, kata dia.